Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana, warga Kota Bengkulu, dimanapun Anda berada, tentunya yang menyaksikan channel ini, kami doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kembali kita di program podcast Betandang. Hari ini alhamdulillah kita diterima dan disambut baik oleh salah satu tokoh ternama di Provinsi Bengkulu, yaitu Bang Hijazi, atau nama lengkap itu Ahmad Hijazi, mantan Bupati Rejang Lebong 2 periode dan mantan anggota DPR juga saat itu ya, DPR Provinsi. Dan dengan hadir mantan PNS. Wah, ini luar biasa nih track record ini. Dan saya tidak sendiri di sini. Nanti kita akan ngobrol dengan Bang Hijazi bersama rekan-rekan narasumber yang lain. Ada Ayudina di samping saya. Ada Bung Sauri. Wah, ini mewakili dari Bapra. Bapra ini. Kemudian KNPI. Nah, ini lengkap ini. Komplit. Jadi kita akan ngobrol soal jelang Pilkada 2000 atau pemilu serentak 2024. Nah, terkait spesifiknya seperti apa, nanti kita akan bahas. Tapi sebelum adik-adik sana menonton tayangan ini atau menyaksikan diskusi ini lebih dalam, lebih gamblang, ada baiknya kami ingatkan untuk like, comment, and subscribe ya. Semoga channel ini tetap berkembang. Kami tetap semangat menyajikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Nah, by the way ini Bang, apa kabar Bang Hijazi? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Waalaikumsalam. Kawan-kawan selalu dalam sehat. Family saya juga di rumah. Amin. Lebih sehat dari kita. Iya, sehat ya. Amin. Ini kesibukan apa nih kalau boleh tahu? Menikmati hari tua ya? Bukan menikmati, menikmati bakti. Oh, purnama bakti. Iya. Kan menikmati hari tua. Masih muda ya? Oh iya. Walaupun usia tua jiwanya muda. Meskipun udah pensiun, kegiatan Abang ini sangat penuh, padat sekali. Oh, luar Jadi biasa. kita kalau bertemu sama dia atur jadwal 2 minggu sebelumnya. Harus janjian dulu ya? Iya dong. Nah, ini Bang, kita kan sekarang atau masyarakat ya, mungkin di kalangan masyarakat sudah disuguhkan informasi terkait dengan pesta demokrasi 2024 yang sebenarnya masih jauh ya, artinya masih 2 tahun lagi. Tapi aroma-aroma itu makin kesini makin kental ya. Artinya sudah kayak udah besok pemilu ya kita nih. Bahkan kita ngamati berita-berita di TV ya, sudah menghiasi berita-berita tentang tahapan, kemudian tentang debat antara 3 periode. Nah, itu kita kesampingkan dulu. Tapi ini ada yang lebih menarik yang akan kita bahas tentang wacana pembentukan tim apa tadi Bang? Pemantau money politik. Nah, ini sebenarnya kalau adik-adik sana di Kota Bengkulu atau di Provinsi Bengkulu sudah tidak asing lagi isu ini ya, wacana ini. Karena pernah juga terjadi di Rejang Lebong kalau saat itu ya. Nah, ini kembali digaungkan lagi oleh Bang Hijazi selaku inisiator, mungkin sekaligus pernah melakukan, artinya bagaimana meminimalisir tindakan-tindakan money politik dalam nuansa pilkada, karena memang nuansa pilkada itu sangat kental dengan transaksional ini. Nah, ini dari Bang Hijazi sendiri, seperti apa nih Bang itu apa konsepnya seperti apa nih tim pemantau money politik ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pada saat kita mau mendaftarkan itu biasanya kan ada istilah SOI kan. SOI itu kan money politik. Oh, istilah keren itu ya? Keren, SOI. Oh. Dulu saya tidak ngerti SOI. Atau jangkrik ya? Ada jangkrik. Itulah pada saat itu saya Jangkrik bos katanya. sebagai kepala daerah mengambil sikap. Pileg 2019 saya turunkan, barang siapa mampu menambahkan money politik saya berikan 10 juta Buat sayembara dari Rejang Lebong. Ada yang berhasil? Alhamdulillah tidak yang berhasil. Kalaupun ada mungkin sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan lagi. Minimalisir Itu. Dan itu efektif. Nah, itu teknisnya seperti apa skemanya ketika sudah kita bentuk tim pemantau money politik? Ini sebarannya seperti mana? Terus mereka ini diperkerjakan statusnya kayak mana? Apa honorer? Nah, ini gimana nih? Itu yang kelemahan saya pada saat itu, saya menggunakan struktural. Maksudnya sekarang robah. Dulu kan mulai dari Kapolres terlibat dalam pemantauan. Oh, gitu tim-timnya. Oke. Timnya itu kan sampai ke kepala desa. Oh, ya. Sekarang robah. Struktur masyarakat. Langsung melibatkan peran serta bukan masyarakat yang pendukung pada calon. Umpama begini, Bung Dama, calon. Ya, siap. Itu kan ada tim. Iya. Nah, Bung Dama kirim 10 orang untuk membentuk tim pemantauan penangkapan money politik.
Nah sekarang Bung Iwan, Ya. kita 50 orang kan sudah ini dalam satu kecamatan. Artinya pendukung antar calon ini kolaborasi gitu ya? Kolaborasi. Kalau mau kusnya kecil. Oh gitu. Kalau mau kusnya kecil. Iya, iya. Karena Terus, supaya kita bisa maksimal memperjuangkan hak masyarakat. jadi benar-benar hasil nanti benar-benar hasil yang diinginkan masyarakat. Ke masyarakat. Oh gitu. Jadi sebetulnya maaf ya, Ah. masyarakat itu tidak meminta kita yang ngajari masyarakat karena tidak percaya diri. Itu berangkatnya dari Jadi berangkatnya itu tidak muasal ini. pernah masyarakat minta duit milik kalian, tidak ada itu. Tapi karena selalu kita karena, ya. karena kita takut bahwa diri kita ini Nggak kurang terpilih. percaya diri, tidak terpilih, maka kita itu juga banyak tidak terpilih. Bukan jaminan juga berarti kan? Jaminan. Iya benar. Nah ini menarik ini, makin menarik diskusi ini. Ini dari Bung Sauri nih selaku Bapra ya melihat wacana pembentukan tim pemantau money politik yang tentunya bisa diterapkan, artinya bisa diaplikasikan di pemilu serentak 2024 ini. Apa yang bisa dicermati atau bisa ditelaah dari wacana tersebut? Silakan. Saya kira itu sangat positif sekali, dan itu juga dari Bang Ijazi tadi pernah menerapkan di Rejang Lebong. Karena bicara tentang money politik itu betul kata Bang Ijazi tadi, sebenarnya masyarakat tidak meminta itu, tidak mengharapkan itu. Tapi dari kita yang sebagai calon, balik itu pilkada maupun legislatif, itu merasa tidak percaya diri kemudian menawarkan uang, ya kan? Padahal dengan kita menawarkan uang, kemudian uang diambil dan terpilih pun kita, itu jelas kita tidak bisa maksimal. Pasti tidak bisa maksimal. Karena kita sudah mengeluarkan biaya besar. Ya. Satu, mengeluarkan biaya besar, yang kedua menganggap bahwa transaksi kita dengan pemilih sudah habis. Iya kan? Kasarnya kan itu. Tanpa kita sadari ternyata kita yang para kontestan yang menyelimpangkan pemikiran masyarakat. Harusnya kita yang mendidik masyarakat, mengedukasi masyarakat. Betul kan seperti kata Bang Ijazi tadi, kalau misalnya di pilkada ada tim sama-sama berkolaborasi, sama-sama satu visi untuk tidak itu, legislatif juga saya pikir itu lebih baik. Para caleg sepakat untuk tidak main duit. Iya kan? Fair, sama-sama optimis, sama-sama percaya diri. Iya kan? Dengan kemampuan yang ada, jangan kemampuan uang. Saya kira itulah sangat positif, dan itu sudah diterapkan di Rejang Lebong. Sangat mendukung. Insyaallah jadi. Dari kacamata pemuda ini, perlu tidak dilibatkan para pemuda di tim pemantau money politik? Ya, jadi menyikapi pemilu 2024 kan itu nanti kita ada pemilu serentak. Mulai dari pileg, pilpres dan pilkada terakhirnya nanti. Dan tadi malam dari KPU sudah melakukan launching hari H itu tanggal 14 Februari 2024 pemilihan legislatif. Dan sudah launching serentak tadi malam. Nah, kalau menurut saya dari mewakili pemuda lah, memang politik kita di Indonesia ini demokrasinya masih transaksional. Nggak bisa dihindarin. Mau pilkada, mau pileg, pilpres pun, pilkades pun sekarang money politik, transaksional. Nah, Pilkades itu yang lebih tinggi kursnya. iya, yang belum itu saya lihat di kota ini pemilihan RT, belum transaksional. Tapi kalau pilkades itu sudah transaksional. Ya, dan kalau pola-pola transaksional ini terus dipertahankan, kita sebagai anak muda nggak punya kesempatan untuk maju. Karena kita anak muda ini kan masuk kategori politisi pemula. Secara finansial kita nggak kuat. Dibandingkan dengan yang tokoh senior seperti Bang Ijazi. Ya kan? Kita secara ekonomi belum mapan anak muda ini. Dari mana kita mau transaksional kan? Sebab itu ya kalau menurut saya memang pemantau pemilu itu perlu. Baik. Saya kira makin banyak kan makin bagus. Iya. Tidak hanya formal, informal juga terbentuk. Benar. Kalau formal kan berpedoman. Ya, rambu-rambu. Rambu-rambu. Iya, Kalau iya. informal kan tidak ada pedomannya dia. Iya, artinya Nah, informal itu begini yang saya katakan tadi. Kita orang 5 ini kan masing-masing melepas 5 orang. ya. 5 orang ini kita yang biayai. Ya. Bukan pemerintah, bukan segala macam. Sekarang 5 orang kita, kita kasih 10.000 satu orang. Ya. Artinya kita 5 orang 50.000. Ini biaya dari masing-masing pribadi, dari kandidat. Gunanya apa? Ya untuk menyelamatkan
Jadi mereka merasa bahwa dia sudah didorong dengan logistik untuk berbuat yang terbaik. Artinya Masing-masing. punya tanggung jawab moral terhadap calonnya ya. Calonnya itu. Iya, iya, iya. Dia kan tanggung jawab moral. Iya, iya, iya. Itu yang lain kan. Nah masing-masing akhirnya sama-sama berkomitmen. Artinya semangatnya sama ya. Sama inisiatifnya. Nah ini penting. Kenapa? Karena mengurangi kos tadi. Iya, benar-benar. Kalau dia menganukan kos transaksional bisa 1 miliar tadi, tapi kan paling-paling sekarang 50 juta. Jauh ya, signifikan ya. Jauh, signifikan. Iya. Artinya ketika calegnya itu terpilih atau kepala dia terpilih, jadi tidak ada beban ya. Ya, jadi aspirasi masyarakat juga bisa tertentukan. terakomodir. Tidak lagi SK sekolah di bank. Sekarang ini kan begitu Ya. pelantikan, begitu dapat SK langsung sekolah kan. Sekolah. Jadi kasihan Betul. juga bang Betul, kita bang. Jadi untuk berikut selanjutnya mereka udah nggak pegang duit lagi. Jadi dewan itu pengabdian. Iya. Itu motonya. Dewan itu Kalau- mengabdi kepada masyarakat. Ya. Saya kan 2 periode DPR provinsi, 2 periode bupati. Jadi sudah tahu. Ya, ya. Jadi alhamdulillah atas izin Allah ya semuanya saya jalani dengan pola pendekatan emosional, bukan pola pendekatan struktural. Artinya bahwa di sana inisiasi atau wacana Bang Ijazi dalam membentuk tim pemantau money politik ini sendiri berangkat dari kemandirian ya, pengalaman yang sudah dilakukan oleh Sudah. beliau dan itu sudah terbukti Sudah efektif. terbukti, ya. Meskipun memang tidak terjadi karena tapi setidaknya bisa meminimalisir ya, meminimalisir praktik-praktik yang selama ini mungkin sudah mulai terang-terangan ya. Iya, Yang sangat. tadi mungkin bawah meja sekarang sudah di atas Di atas meja. meja, Kira-kira seperti sangat. itu kan. Nah, ini dari kacamata Siti Kandi sendiri melihat setuju tidak dari kacamata perempuan dengan wacana Bang Ijazi? Kalau dari saya, mewakili dari Kandi Pemuda Pancasila ya, sekretaris. Dari hasil 3 pembicaraan abang-abang sama adik-adik kita ini sangat setuju sekali. Karena selama ini pengamatan kita di lapangan itu yang jadi pemantau, yang pengamat itu hanya perangkat-perangkat desa dan ormas-ormas tertentu saja. Jadi tidak efektif dan masyarakat yang di bawah tidak terlibat. Kalau dengan usulan kita sekarang ini, masyarakat yang di bawah terlibat itu sangat baik. Mereka mungkin bekerja dengan semaksimal mungkin dan bertanggung jawab kepada kandidat yang mendukung mereka Yang gitu. mendukung mereka. Iya, jadi mereka punya beban moral juga gitu kan. Kalau selama ini mereka merasa cuek-cuek aja, mana yang mengasih uang, mereka mau mungkin bekerja. Jadi kandidat-kandidat, para caleg-caleg itu mereka abaikan semua gitu. Yang penting duit masuknya ada gitu, ada intinya. Jadi masukan yang abang kasihkan ini rekan-rekan kita dari pemuda itu sangat bagus dan sangat mendukung untuk program 2024. Kita sangat dukung sekali. Oke. Saya tambahkan Iya, silakan. bahwa apa yang saya lakukan ini pernah saya menggunakan dana APBD. Nah, 100 juta reward. Hadiah saling bayar itu ya. Siapa dapat menangkap permainan manipulir tentang Berapapun kada- nilainya? Kata-kada Iya, kemarin. berapapun Kepala daerah nilainya? tahun- Berapapun nilainya? Misalnya 50.000 kita tangkap OTT Bukan soal nilai. Iya, maksudnya 50.000. masalahnya perbuatannya itu. Perbuatannya. Artinya nominal kita abaikan. Kita tidak melihat. nominalnya nggak ada lihat dari Siapa nominalnya yang gitu dapat kan. menangkap OTT. OTT langsung terhadap money politik, Hmm. maka setelah diingkrah hukuman maka dia akan dikenakan 100 juta. Ya. Sudah APBD saat target Dialokasikan ya? Dilokasikan. Tapi bang sekarang gini bang, banyak pengalaman saya yang di lapangan juga kan. Itu kan kita money politik itu apa semacam duit aja, apa nggak ada yang berupa barang atau benda gitu bang. Kalau yang dikatakan money politik, money kan sudah main Iya, uang. Politik pemberian, Pemberian. kegiatan. Berarti semua yang diberikan itu termasuk money Uang. politik. Pada pengalaman yang sudah-sudah Nah, itu kalau kan yang lain tidak. Iya, Begini ya. banyak pengalaman Nah, ada juga. aturan negara, aturan pemerintah bahwa di bawah 60.000 tidak termasuk money politik. Oh iya gitu. Ya, itu ada kemarin itu. Berarti di atas 60.000 baru termasuk Karena- money politik. Tapi Oh iya. bukan duitnya, Peraturannya, barangnya. bentuk barangnya. Oh, jadi Iya. merchandise itu ya, Umpama- atribut ya. Jadi boleh memberi tapi tidak boleh di atas Lebih dari 60. Namanya atribut kampanye. APK. Itu. Seperti kain sarung itu kan Boleh. boleh, jilbab itu boleh, Ya. rinso, sabun Di bawah itu kan 60. pelihara. Di bawah 60 ya. Itu pengalaman kita yang nyata di lapangan loh. Di bawah 60. Jadi memang bahwa ini perlu disambut baik bagi para bakal calon yang nantinya akan mencalonkan diri. Jadi dengan ide yang cukup brilian ini bisa diaplikasikan bagi para calon untuk bersatu, ya kan? Karena kalau sendiri agak susah juga ya. Ya, karena ini kolektif kolegial artinya tidak hanya di DPR, jadi masyarakat pun juga bisa membentuk itu. Kolektif kolegial bersama-sama tim pendukung untuk membentuk tim pemantau money politik sehingga dia
ya tadi kalau dia dibentuk dari sistem pemerintahan, dia kadang-kadang tadi ada aturan main yang harus mereka regulasi yang mereka turuti. Betul. Sehingga tidak akhirnya nanti tidak maksimal tadi kerjanya. Jadi dia berdasarkan aturan. Dan ini kan dia berdasarkan kepentingan masing-masing calon. Calonnya, ya, betul. Suksesinya itu ya. Oh, gitu. Nah, ini Bung Sauri, masukan bagi para bakal calon di diskusi di akhir kita ini. Mana ini? Masukannya ya seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa kita memulainya dari calon. Kita tidak bisa memulai dari masyarakat. Karena masyarakat itu penerima, sementara para calon itu adalah pemberi. Ketika kita memulai dari calon, ya masyarakat kan tidak dikasih juga kan nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau dikasih mereka terima, ya kan? Sehingga maksudnya jangan sampai dalam kontestasi apapun, mau pilkada, pileg, pilpres maupun legislatif, jangan sampai malah dalam rancangan-rancangan tim kita sudah punya RAB. Ya kan, kita sudah, ini kan sekarang kan begitu kan, sudah punya RAP, dana untuk nyiram sekian, dana untuk ini sekian, ya kan? Jangan sampai itu lagi terjadi. Kalau ini sudah terkondisikan seperti idenya inisiasi Bang Ijazi tadi, maka tidak ada lagi RAP untuk RAP untuk serangan subuh segala macam itu. Iya, karena subjeknya adalah kontestan, bukan masyarakat. Masyarakat objek. Mereka dikasih ya terima, nggak dikasih juga pasti milih kan? Tetap milih berdasarkan hati nuraninya. Dikasih juga belum tentu aja milih kita, dia tetap milih sesuai hati nurani, ya kan? Nah itu barangkali itu sebagai realistis. Iya, saya kira itu. Jadi kalau menurut saya sudah benar kita dialognya dengan Bang Ijazi, Bang Sauri sama Yurina. Mereka ini adalah mantan pelaku politik. Pernah jadi bupati, pernah jadi caleg. Yurina, Bang Sauri juga udah pernah nyalek. Pernah jadi tim. Kalau kita Bung Damar mungkin baru sebatas tim sukses saja kan. Diam-diam kan. Kalau jadi pelaku belum. Tapi mereka ini udah berpengalaman. Ya, nah. Jadi kalau menurut saya memang ada baiknya itu kita hindari pemilu 2024 nanti, hilangkan NPWP itu. Nomor piro wani piro itu kan. Ya, jadi hilangkanlah mindset seperti itu. Dan ini bukan hanya penyelenggara, pemerintah yang mensosialisasikannya, bukan juga peserta aja. Masyarakat umum juga harus mensosialisasikan bahwa kita sama-sama lah politik kita bersih kan. Tidak ada lagi NPWP itu kan. Nomor piro wani piro itu hilangkanlah itu. Ya. Masukan bagi para calon yang akan mencalonkan diri terkait dengan wacana ini, apa yang bisa disampaikan ke masyarakat khususnya bagi para calon? Khususnya bagi para calon ya. Kita juga dari mewakili para calon itu gimana caranya kita harus bermain bersih biar kita untuk ke masyarakatnya, untuk sosialisasinya mungkin lebih enak lagi ya. Pokoknya kita jalannya yang lurus-lurus saja. Kita ciptakan dulu gimana kalau tadi omongin tuh pemilu bersih tanpa embel-embel yang di belakangnya. Itu aja intinya. Kalau mau embel-embelnya itu yang jadi masalah, pasti jadi kendala kita di lapangan. Yang pertama, seandainya ada pencekalan, otomatis kan kita ditangkap, diproses dan batal cacat hukum. Nah itu yang harus kita jaga. Masalahnya itu udah pengalaman kami juga di lapangan dulu. Kalau istilah Bawaslu itu, money politik itu ibarat kentut. Daunnya aja ada bentuknya. Iya begitu istilahnya ya. Jadi memang benar di sana bahwa wacana Bang Ijazi ini bukan lagi wacana, tapi sudah dilakukan, tinggal lagi dimaksimalkan untuk diaplikasikan lagi secara keseluruhan sehingga bisa menghasilkan kader-kader atau wakil-wakil rakyat atau mungkin kepala-kepala daerah yang sesuai dengan harapan masyarakat, ya kan? Dan itu juga meminimalisir kos politik yang selama ini sangat luar biasa, gila-gila benar. Nah, jadi Bang, ini nanti diskusi ini kita akan running terus ini karena menarik sekali. Kita akan nanti podcast dengan orang-orang yang nanti siap mencalon. Boleh nanti. Ya, nanti kita saksikan terus di channel ini. Ya. Kita akan diskusi, kita akan minta tanggapan terkait tanggapannya sejauh mana sih dengan tawaran wacana pembentukan tim pemantau money politik. Bang Ijazi, closing statement bagi di sana terakhir apa yang bisa sampaikan? Terima kasih. Jadi kenapa saya memberikan wacana ini? Karena kasihan lihat wilayah kita ini.
kawan-kawan di DPR itu tidak maksimal. Tadi sampaikan oleh kan dengan potongan pendapatan negaranya sudah berakhir dulu. Ya. Ya. Benar. Apalagi dibebankan dengan Dibawakan dengan kos politik. ya ya Tanpa benar. beban. Jadi oleh karena itu saya mengajak para calon nanti ya komit lah. Ya benar. Kita secara pribadi komit bahwa kita menjadi itu bukan karena jual beli tapi karena betul-betul kodrat tangan kita. Ya. Karena jadi itu ada dua. Ada nasib, ada kodrat. Nasib dan kontrak. Ya. Kalau nasib bisa berubah, Ya. tapi kodrat nggak bisa. Ya. Contoh. Takdir ya. Takdir. Ah, ya, ya. Kalau nasib itu sekarang kan ya di luar kita beli aja semua kan kepala orang itu kan jadi kan. Ya. Tapi kalau kodrat kita tidak beli, kita berdoa jadi. Ya kalau sudah suratan itu ya. Ya, inna Aku- ma'amruhu iya. iza Kun arada fayakun sa'an gitu ya. ayakulalau kun fayakun Ah, kata iya, Allah. iya, iya. Benar. Benar. Tak satu pun hambaku mampu mengalahkan kehendakku. Iya, benar. Aku katakan jadi maka jadi karena kodratnya sudah kuciptakan. Itu kata Allah. Nah ini menarik ini. Ada pesan religi juga. Jadi benar, karena benar. semua itu kan karena nggak bisa kita rubah. Karena kenapa harus saya katakan nasib Allah katakan saya tidak pernah mau merubah Nasib suatu kaum kalau bukan kaumnya Kalau bukan kaum merubah sendiri nih. Nah makanya minta kaum merubah. Kaum para intelektual politik. Iya. Rubah. Iya 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 iya. Iya. Rubah pola bagaimana kita membangun dengan betul-betul tidak menggunakan kos yang berlebihan. Iya iya iya. Tapi Iya. kos yang memadai untuk operasional wajar. Sebab kalau dalam politik pasti ada kos operasional. Iya. Tanpa operasional bohong kita bisa jadi. Oh gitu. Karena begini, saya datang ke rumah Bung Damar, masa Bang bikin nasi, bikin kopi kan nggak mungkin. Iya iya iya. Jadi aku bawa nih, Bung Damar aku bawa kopi. Iya, bagi. iya. Itu kos namanya. Benar. Real ya, yang Real. wajar lah. Wajar. Ah ya. Ini kopi. Iya, iya. Oh dia balik, ini Bung Damar tolong kasihkan uang 25.000 untuk ojek. Wajar. Iya iya iya. Masa orang dari jauh-jauh Iya, untuk kita- sudah meluangkan waktu kita. dia Iya. tukar Iya. produk. Itu dah ada. Iya iya Itu benar. yang masuk dalam kewajaran kos tadi. Mungkin itu saya mengajak kawan-kawan yang akan calon ke depan, ayo kita tahan diri. Iya. Kita ciptakan pemilu kada legislatif bersih di Provinsi Bengkulu. Saya siap memberikan reward Wah, itu. kepada setiap daerah. Ah. Apa 50 juta satu daerah yang menangkap? Wah. Siap. Wah, pribadi. Membersihkan. Pribadi. Oh, 50 juta. Nanti di 2024 ya. Ya, 2024. Ah. Semua kabupaten sudah siap masing-masing 50 juta, tapi itu sudah ingkrah ya. Ingkra kuncinya ya. Iya. Jadi kalau mama orang itu tertangkap, Ya. pilih batal. Ah. Batal. Oh iya iya iya. Batal. Iya iya. Unduh kan? Iya 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 iya. Saya kasih 50 juta orang yang menangkap itu. Artinya Berarti ini dia sudah melakukan satu berbuat baik untuk daerah Bengkulu. Saya punya tanggung jawab Bengkulu. Nah, ini tanggung jawab moral besar dari Bang Hijazi untuk pada masyarakat dalam menciptakan pemilu yang sehat, pemilu yang aman. Daripada ngambil yang 100 ribu. Ya, iya, mending 50 juta. Nunggu-nunggu aja TPS ya. Bukan di TPS. Iya, iya. Pantau siapa calonnya. Pantau. TPS nggak main di TPS. TPS itu nggak di TPS Itu sudah nggak ada ending apa-apa terakhir lagi, TPS itu. terakhir. Oh, iya iya Kalau iya. kita tunggal Yang- di TPS ngangai. Yang kata Bung Damar tadi kan yang silakan pajak. Iya, Nah, iya. itu. Oh, itu. Itu silakan maghrib. Itu yang perlu dipantau ya. Yang perlu dipantau. Jam 2 ke atas itu perlu dipantau tuh. Kalau yang di TPS banyak pemantau. Oh. Nasi kota aja lagi tuh. Iya, kan jadi gitu. Jadi saya bukan karena berlebihan, yang lebih dari saya banyak. Iya. Yang hebat dari tapi yang ingin berbuat baru saya ingin mewujudkan itu. Saya ngajak yang lain berbuat sama-sama Ya, ya. punya pemikiran sama Kita ya. kolaborasi. Nah, Bagi yang punya kemampuan, saya ajak kolaborasi. nah ini siap maju juga ya. Siap maju juga ya. Allah wali. Kalau ada izin Allah. Menjemput takdir ya. Insya Allah. Menjemput Kalau ada takdir. izin Allah kan. Allah bisa karena izin Allah. Iya, iya, Semua siap. karena Allah. Iya, siap. Nah, itu ada sana bagaimana luar biasanya ide-ide dari Bang Hijazi. Semoga dengan motivasi yang dia sampaikan dengan menyiapkan 50 juta per kabupaten untuk bagi masyarakat yang berhasil menangkap praktik money politik itu akan disiapkan reward sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menciptakan pemilu yang aman, bersih dan sesuai dengan harapan. Dan satu lagi pesan moral kita bahwa kalau adik sanak yang ingin mencalonkan diri, baiknya menjual kredibilitas daripada menjual program daripada menjual menjual harta. Ya, menjual harta untuk karena kasihan nanti nggak terpilih harta hilang. Jadi nah itu jangan sampai karena sudah banyak kejadian di rumah sakit RSJKU sudah banyak kejadian seperti itu. Jadi dengan seperti itu semangatnya sama, semoga mudah-mudahan apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan Bang Hijazi dan masyarakat pada umumnya dengan inisiasi pembentukan tim pemantau money politik bisa terwujud. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Nah, sedikit di sana kita sudah masuk di penghujung dialog. Semoga dialog ini bisa bermanfaat, semoga bisa menginspirasi, semoga bisa memberikan wawasan luas bagi masyarakat, khususnya bagi para calon untuk berpikir ulang. Iya. Sebelum menentukan sikap. Jadi kalau kurang pede, gagap atau gaptek, mendingan gak usah jadi dewan atau jadi wakil rakyat. Karena apa? Tanggung jawab moralnya besar. Karena menjadi wakil rakyat itu ada apa namanya pengabdian. Nah, jadi demikianlah, Bang. Makasih. Hah? Oh, nanti. Jadi kami ucapkan terima kasih sudah hadir di program podcast Betandang kita nih, Bang. Terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, ya kan? Semoga bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Bapak Cemburu. Ayu Dina, makasih sudah hadir ya selaku Serikandi Pemuda Pancasila. Ya. Bang Sauri, terima kasih selaku Ormas Bapra. Bung Iwan dari KNPI, terima kasih. Dan di akhir video ini, Bang, kita ada tagline, Bang. Tagline kita Realita Post TV Channel. Abang bilang bedebis. Siap ya? Jadi kompak ya. Ini menunjukkan semangat kita untuk membedebiskan namanya praktek money politik. Setuju ya? Jadi kita harus debiskan itu. Karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita ya siapa lagi ya kan? Tidak mungkin orang lain. Kalau nggak kita yang menepiskan siapa lagi? Nah itu. Oke, siap ya? Jadi aku bilang Realita Post TV Channel, abang bilang bedebis. Siap ya? Siap. Oke. Kita akhiri dengan tagline kita Realita Post TV Channel bedebis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.